Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, para pencinta Al-Quran yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah program tahsinul Quran yang insya Allah saya mohon doa dari antum semua. Kita akan mengadakan program tahsinul Quran dengan metode Asy-Syafi'i, karangan Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi, yang mungkin sebagian di kaum muslimin sudah tidak asing lagi tentang metode ini. Ini ada 2 jilid yang kita akan pelajari nantinya untuk mengetahui bagaimana cara belajar atau mempelajari Al-Quran dari dasar. Dan program ini insya Allah akan kita adakan secara berkelanjutan sampai nanti pada program pendalaman dari ilmu tajwid ini. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebelum saya memulai program saya ditemani Al-Ustadz Dzikrur Rahman. Beliau adalah alumni Universitas Madinah yang alhamdulillah beliau adalah seorang hafiz. Sudah menghafal 30 juz dan kita berharap nantinya beliau akan memberikan kita banyak penyemangat atau memberikan kita faedah-faedah dari apa yang beliau dapatkan dari ilmu Al-Quran beliau, insyaallah. Dan di sini saya sebagai pengasuh dari program ini akan meminta mungkin dari Ustadz nanti ada masukan-masukan untuk kami sebelum kami memulai dari program ini, dan mungkin ada kata-kata penyemangat mungkin dari Ustadz mungkin untuk kaum muslimin semua, sehingga bersemangat nih untuk belajar Al-Quran, siapapun Anda, umur Anda berapapun, atau berapapun umur Anda, jangan pernah merasa terlambat untuk belajar Al-Quran, karena metode Asy-Syafi'i ini insya Allah sangat mudah untuk dipelajari untuk semua kalangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Ustadz, atau paling tidak Ustadz bisa memberikan masukan-masukan nanti sebelum saya memulai program ini. Ustadz, nasihat antum apa ini kepada saya termasuk pada kaum muslimin semuanya dalam hal pembelajaran Al-Quran ini, Ustadz? Fadhal, mungkin ada yang ingin disampaikan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya ingin tahu lebih dalam tentang Al-Quran. Maka dari itu bersemangatlah di dalam belajar, baik itu metode-metode pembelajaran Al-Quran, atau ketika seorang sudah pandai menguasai metode-metode pembelajaran Al-Quran, maka bisa dia dengan menghafal Al-Quran, kemudian mempraktekkan tajwid atau makhrijul hurufnya. Maka dengan adanya metode Imam Syafi'i ini, alhamdulillah kita bersyukur adanya Ustadz Furqan yang mengasuh metode Asy-Syafi'i. Beliaulah yang mengembangkan di Provinsi Bali, alhamdulillah. Dan kita bersyukur dengan adanya beliau. Dan saya menganjurkan kepada kaum muslimin dan muslimat, kalau ingin belajar atau cepat belajar Al-Quran, maka pelajari metode Asy-Syafi'i ini. Di sini saya ingin memberikan sedikit motivasi kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslim dan muslimat sekalian. Pertama, ketika seorang ingin belajar, jangan sampai dia mudah putus asa
apalagi di dalam belajar Al-Quran. Ya, karena dalam belajar Al-Quran ini ya kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca satu huruf saja ya, kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan berikan satu kebaikan dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an ya, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun ya. Alif itu satu huruf, mim atau lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ya, berapa pahala yang akan kita dapatkan ketika seorang membaca Al-Qur'an ya. Ya. Apalagi dengan menghafal Al-Qur'an ya, ini lebih-lebih lagi pahalanya ya. Jadi intinya kita terus semangat belajar dan jangan putus asa ya. Kita belajar ya, walaupun belajar dari dasar ya, dari belajar alif ba ta sampai bisa membaca Al-Qur'an, itu luar biasa ya, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, seperti itu Ustaz. Kendalanya sekarang itu kaum muslimin ini ketika mereka sudah dewasa Ustaz ya, atau pernah merasa dirinya sudah pernah belajar, sudah merasa bisa baca Al-Quran, kemudian di tengah jalan dia mengetahui dirinya bahwa bacaannya itu belum bisa dianggap sebagai suatu bacaan yang benar Ustaz. Banyak kesalahan di sana sini. Nah, karena merasa sendiri sudah dewasa, malu mereka untuk ini Ustaz, belajar lagi. Entah karena apa, mungkin karena takut dibilang terlambat. Wajar atau bisa istilahnya dianggap sesuatu yang dibolehkan oleh kaum muslimin Ustaz untuk tidak belajar lagi, sedangkan dia masih punya kesempatan Ustaz. Jadi ya seorang penuntut ilmu ya, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu. Walaupun dia sudah menguasai berbagai macam ilmu ya, tetap dia harus ya haus dengan ilmu. Sama siapapun ya, selama dia itu mengajarkan ya Al-Quran, hadis, kemudian apalagi ini berkaitan dengan tentang ilmu Al-Quran ya, ya kita pelajari ya, kita belajar kepada ustadz itu ya. Di dalam pembelajaran ini ya, terkadang orang itu sudah merasa dirinya bisa, akhirnya dia tidak mau belajar lagi kepada orang yang lebih ahli ya. Makanya dalam perkataan ulama itu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi rahimallahu taala di dalam kitab ya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, beliau mengatakan al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada 3 tahapan. Man dakhala asy-syibrul awwal takabbara. Barang siapa yang masuk pada tahapan yang pertama, dia biasanya sombong. Merasa dia sudah bisa baca Quran, merasa tajwidnya sudah bagus, semua orang disalahin. Ya, semua orang disalahin. Dan dia nggak mau belajar lagi gitu ya. Merasa sudah paling bagus lah gitu kan. Ini tingkatan yang pertama, biasanya orang akan sombong, ya, timbul sifat sombong. Kemudian yang kedua, wa man dakhala syibra tsani tawadhu'a. Barang siapa yang masuk pada tahapan yang kedua, dia akan semakin tawadhu. Ya, dia bisa baca Quran, ya, bertajwid. Namun ketika ada orang yang lebih ahli, dia luar biasa ya, dia tawadhu, dia mau menimba ilmu lagi, memperdalami ilmu Al-Quran. Dan yang ketiga, wa man dakhala syibra tsalis alima annahu la ya'lamu syai'a. Ya, barang siapa yang masuk pada tahapan yang ketiga, maka dia akan mengetahui bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Ya, semakin dia belajar, ya dia belajar kepada ustadz yang lebih ahlinya, dia akan merasa dirinya ini tidak tahu gitu. Ya, seperti itulah sebenarnya dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita ada
rasa bosan dalam menuntut ilmu. Seharusnya kita itu semakin haus dengan ilmu agama, apalagi menyangkut masalah ilmu Al-Quran. Ya. Saya mengingat sebuah hadis yang mengatakan ikhris ala ma yanfa'uka, ya, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'aziz. Nah, ini sebagai motivasi kita semua, ya. Terkadang kita itu hanya bersemangat mencari apa yang kita butuhkan untuk dunia saja, Ustaz. Orang bersemangat mencari maisha, ya kan, untuk menambah kekayaan dan seterusnya. Yang notabene-nya itu bukan tujuan hidupnya, Ustaz. Nah, maka Rasulullah SAW memperingatkan kita dan hadis yang mulia tadi, ikhris ala ma yanfa'uka. Carilah atau tuntutlah apa yang bermanfaat bagi kalian, wasta'in billahi wala ta'aziz. Dan selalulah mohon kepada Allah supaya Allah menetapkan hati kita untuk terus belajar. Wala ta'jiz, seperti kata Ustaz tadi, jangan merasa bosan, Ustaz, ya. Masya Allah, ini apalagi Al-Quran ini penuh dengan ini, Ustaz. Kalau saya lihat siklus pembelajaran orang belajar Quran, ketika menemukan satu kesulitan, satu huruf susah, futur, Ustaz. Udah nggak bisa dah, susah. Akhirnya dia berhenti, Ustaz. Atau dia bertahun-tahun belajar Al-Quran belum lancar-lancar, akhirnya futur, Ustaz. Ini gimana nih caranya biar kita tidak futur ini, Ustaz? Apa yang kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita ini nggak gampang menyerah itu, Ustaz? Nggak gampang untuk putus asa, Ustaz. Apa nasihat antum, Ustaz? Ya. Jadi di dalam menuntut ilmu itu, ya, tentu kita yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu menuntut ilmu karena tujuan mendapatkan ridha Allah. Ya, tentunya kita menuntut ilmu karena ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah tanamkan dalam hatinya, ya, ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan semangat untuk menimba ilmu agama. Karena luar biasa ini pahala orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Orang-orang yang menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajatnya, ya, dengan beberapa derajat. Kemudian orang yang menuntut ilmu agama akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah jelas dalam hadisnya disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari ayat-ayat Allah, ya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Masya Allah. Ya. Kemudian akan mendapatkan rahmat. Kemudian diliputi oleh malaikat, bahkan akan didoakan oleh para malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan menyanjung-nyanjung para penuntut ilmu di hadapan para malaikatnya. Nama kita akan disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi intinya pesan saya, ya, bagi kaum muslim dan muslimat, terus bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama, ya, walaupun kita tidak menguasai seluruh ilmu, setidaknya kita mendapatkan separuh dari ilmu agama. Makanya betul perkataan Al-Junaid rahimahullah ta'ala, ma talaba ahadun syai'an bisidkin atau bijiddin wa sidkin illa nalahu fa illam yanalhu kullah nalahu ba'dah. Tidaklah seorang itu menuntut ilmu agama, yang menuntut ilmu, ya, dengan kesungguhan, kemudian dengan penuh kejujuran, melainkan dia akan mendapatkan ilmu itu, ya. Maka jika orang tidak mendapatkan semua ilmu, setidaknya dia mendapatkan separuh ilmu. Ya. Masa kita tidak pengen nih mendapatkan surga? Semua pengen surga. Maka jalan pintas kalau kita pengen mendapatkan surganya Allah, semangatlah dalam menuntut ilmu. Barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz. Benar dikatakan Ustaz tadi bahwa memang, ya, Masya Allah, menuntut ilmu ini adalah pertama kewajiban kita, Ustaz, ya. Dan ini kita harus niatkan karena Allah. Kedua, Al-Quran ini seperti yang kita ketahui adalah sebaik-baik pengajaran, Ustaz, ya. Allah katakan, Rasulullah SAW bersabda dalam banyak hadis nih, banyak khairukum Ustaz, ya. Ada khairukum li khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ada lagi khairukum
man anfa'u linnas dan seterusnya. Nah, ini memiliki khairukum dan Al-Qur'an adalah salah satu darinya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya dalam proses belajar mengajar mungkin Ustaz ya. Al-Qur'an yang terbaik mungkin. Nah, sekarang fenomena yang kita hadapi Ustaz, kaum muslimin sepertinya banyak sudah meninggalkan ya kepentingan ini Ustaz. Lebih mentingkan anaknya untuk les-les selainnya Ustaz. Kalau masalah misalnya bahasa Inggris kurang anaknya, dia rela membayar berapapun harga les untuk anaknya ya. Matematika kurang. Nah, ketika anaknya tidak bisa baca Quran Ustaz, sedikit sekali kaum muslimin yang ingin memperhatikan hal ini Ustaz. Sedikit kaum muslimin yang cemburu terhadap anaknya belum bisa baca Quran. Ya, apa ini motivasi untuk orang tua ini termasuk ya ketika menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang terbaik Ustaz. Untuk orang tua ini terakhir Ustaz ya. Untuk mungkin terakhir untuk sebelum kita nanti masuk pada program pembelajaran ini untuk orang tua nih ya, untuk anaknya, karena anak ini adalah apa? Tabungan mereka ya Ustaz. Nah, apa untuk terakhir Ustaz? Ya. Jadi orang tua ya memiliki tanggung jawab ya di dalam mendidik putra-putrinya. Terutama seorang bapak ini punya tanggung jawab penuh ya untuk mendidik anak dan istrinya. Maka hendaklah ya seorang bapak ini selalu mengarahkan anak-anaknya ya ke jalan yang benar, kemudian mengarahkan anaknya kepada ilmu-ilmu agama. Jangan sampai ada orang tua lebih mendahulukan ya menyekolahkan anaknya atau mengantarkan anaknya ke tempat les, ke tempat privat, tapi tujuannya untuk dunia. Sedikit sekali terkadang orang memperhatikan agama anaknya. Betul Ustaz. Ya, padahal kan yang lebih baik itu orang tua ya lebih mendahulukan ya pembelajaran agama dulu kepada anaknya. Seperti itu, apalagi ini masalah Al-Quran ya. Masa orang tua itu tidak malu anaknya nggak bisa baca Quran. Ya, walaupun anaknya itu bisa ilmu-ilmu umum ya, pintar ilmu-ilmu umum, tapi ilmu Al-Quran mereka tidak bisa. Anaknya nggak bisa baca Quran. Apa orang tua tidak malu anaknya seperti ini? Maka inilah tanggung jawab ya kita semua sebagai orang tua yang punya putra-putri, arahkan anak kita ya kepada ilmu agama. Nah, seperti itulah mungkin untuk nasihat orang tua ya Ustaz ya, seperti supaya kita memperhatikan pendidikan anak kita, karena memang fenomena kita saat ini orang tua itu lebih mementingkan atau lebih khawatir anaknya tidak bisa makan daripada tidak masuk surga Ustaz, kayaknya seperti itu ya. Oh, kalau anak saya nggak bisa makan nanti kerja apa ini? Itu lebih dikhawatirkan daripada anakku nanti sholat nggak ya, dia bisa baca Quran nggak? Kayak ini seperti itu Ustaz, ini fenomena yang kita hadapi saat ini. Nah, kaum muslimin sekalian, bahwa saat ini kesempatan kita untuk belajar itu sangat luas sekali Ustaz. Sangat mudah sekali, Allah sudah berikan fasilitas yang banyak. Sekarang masa pandemi kita nggak bisa belajar, datang ke sekolah, Allah berikan kita kemudahan melalui internet Ustaz. Kita bisa menggunakan media-media untuk belajar. Nah ini Ustaz, mungkin nanti dukungan antum sangat saya harapkan di dalam menjalankan program ini Ustaz ya. Kalau bisa antum nanti sering-sering datang ke studio Ustaz untuk memberikan istilahnya masukan-masukan dari program ini Ustaz ya. Mungkin sekali lagi para pemirsa sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, insya Allah ya kita sebentar lagi atau beberapa kesempatan lagi kita akan mempelajari atau mendalami metode membaca Al-Quran. Di sini tertulis 16 langkah ya. 16 langkah insya Allah bisa baca Quran Ustaz. 16 langkah. Ini bukan kata-kata kalau saya katakan gombal ya. Bukan kata-kata yang tidak mungkin ya. Karena belajar Al-Quran itu sebenarnya memang mudah Ustaz ya. Seperti Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir ya. Sangat mudah sekali. Memang saya sudah menjalani pembelajaran atau metode Syafi'i ini sangat simpel dan sangat mudah untuk dipelajari. Mungkin ada lagi yang mau di ini Ustaz,
sampaikan mungkin. Nah, gini Ustaz, sekarang kita gantian Ustaz. Masya Allah. Tadi antum yang nanya kepada anak, sekarang anak akan bertanya kepada antum Ustaz ya. Mudah-mudahan Anda bisa jawab ini. Iya, tentang masalah ya metode yang antum terapkan di Provinsi Bali ini Ustaz. Ya terkadang kan ada orang ya belajar kan Ustaz, terburu-buru dia belajar. Belum benar bacaan Al-Qur'annya atau belum benar tajwidnya, makhrajul hurufnya. Ya, maka dengan hadirnya metode Syafi'i ini ya mungkin antum bisa Ustaz menjelaskan apa tahapan yang pertama yang harus kita pelajari Ustaz sebelum kita itu melangkah ke jenjang selanjutnya ya dalam pembelajaran Al-Qur'an ini. Barakallahu fiik. Taib Ustaz. Nah, faktor yang pertama kadang-kadang seorang murid itu ketika istilahnya merasa diri sudah bisa itu karena faktor guru Ustaz. Guru terkadang yang mengajarkan kita tidak menafikan dan kita tidak mengecilkan istilahnya peran serta dari guru-guru Al-Qur'an yang mengajarkan dengan keterbatasan ilmu dan seterusnya. Ini kita bersyukur ya ada dari cara mereka yang mengajarkan Al-Qur'an sehingga kaum muslimin bisa membaca Al-Qur'an seperti itu. Namun istilahnya kebanyakan kita ya para guru Al-Qur'an dimanapun ya, ini saya sudah survei istilahnya ke beberapa daerah ya yang di sana ada guru-guru Al-Qur'an Ustaz. Ketika kita melihat bacaan mereka, ternyata kalau kita ambil standarisasi belumlah cocok untuk menjadi seorang guru Al-Qur'an. Namun apa daya Ustaz, di perkampungan kadang-kadang ya bisanya seperti itu, yang sudah seperti itu ini. Maka pesan saya kepada para guru semuanya ya, melalui kemudahan-mudahan yang Allah kasih berikan tadi, kita hendaknya terus belajar ya. Nah, kedua faktor daripada murid itu sendiri Ustaz. Faktor murid kadang-kadang ya seperti tadi, niatnya kadang-kadang enggak benar-benar lillahi ta'ala untuk belajar Al-Quran karena malu mungkin. Teman-temannya belajar, ya udah saya belajar, ya setengah hati belajarnya Ustaz. Sehingga hasil atau pencapaian dicapai itu tidak maksimal. Atau mungkin karena paksaan orang tua Ustaz. Orang tuanya malu, anaknya nggak belajar sendiri di rumah main-main, akhirnya orang tuanya maksa untuk mengantar anaknya ke tempat pengajian padahal anaknya tidak tulus. Nah, seperti itu banyak ini terjadi sehingga kita di TPQ menghadapi anak-anak yang memang setengah hati belajar Ustaz. Nah, insya Allah kehadiran metode Asy-Syafi'i ini seperti yang ditanyakan Ustaz tadi, apa sih yang harus pertama kali diperhatikan dalam belajar Al-Quran ini? Kita kembalikan kepada definisi tajwid tadi Ustaz yang kita pernah bahas sebelumnya, yaitu at-tajwid huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi ya wa i'tahu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat ya minas sifatihi. Maka di sini harus kita bangun dulu ya persepsi kita terhadap tajwid. Nah, karena selama ini kan kita hanya mengetahui tajwid itu yang diberikan sama guru-guru kita dulu, cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ini kan pengertian umum Ustaz. Sudah, artinya apa saja jenjang-jenjangnya tidak dijelaskan. Ya, sehingga dulu ketika kita sudah belajar merasa sudah bisa abata saja, sudah ya mudah bisa merangkai huruf, langsung belajar hukum-hukum tajwid tanpa memperdalam makhraj dan sifatul hurufnya. Sedangkan dalam definisi yang diberikan oleh ulama tadi, ikhraju kulli harfin, yaitu mengeluarkan setiap huruf pada tempatnya, ya, mengeluarkan huruf-huruf pada makhrajnya. Wa i'ta'uhu haqqahu, dan memberikan kepada huruf-huruf tersebut hak-haknya Ustaz. Wa mustahaqqahu ya minas sifati, dan mustahaknya. Nah, ini kan perlu kita berikan edukasi kepada para pengajar Al-Qur'an dan para kaum muslimin semuanya. Apa sih hak-hak daripada huruf itu? Ya kan, seperti itu. Apa sih hak-hak daripada huruf itu? Hak huruf itu adalah sifat-sifat huruf yang lazimah maupun yang aradiyah, ya kan? Istilahnya ini hak huruf. Adapun ada mustahak juga, meskipun mustahak itu nanti adalah sifat-sifat yang mengikutinya, yang sifat penghias itu tadi Ustaz. Gitu. Artinya bahwa ketika kita belajar Al-Quran ini, maka hendaklah kita memperhatikan yang terpenting dulu, yaitu huruf-hurufnya.
makhrajul huruf dan sifat-sifatnya itu seperti itu Ustaz mungkin. Setelah itu baru kita beralih kepada ada lagi lanjutannya yaitu mengenal waqaf wal ibtida Ustaz. Mengenal nabar nanti, mengenal bagaimana membaca bacaan-bacaan di luar torik-torik yang lain Ustaz. Ada torik satibiyah. Bagaimana kita mengenal torik yang lain yaitu thayyibatun nasr dan seterusnya. Mungkin ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita pelajari nanti di metode Syafi'i ini Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Yang mudah-mudahan ya kita semua semakin lebih semangat lagi untuk menimba ilmu ya. Khususnya ya kaum muslimin dan muslimat yang berada di Provinsi Bali ini. Ini karena saya yang tuan rumahnya ya, saya jadi ininya nanti saya harus tutup nih Ustaz. Mungkin karena sudah waktu azan, kita break, kemudian kita melaksanakan sholat asar ya. Dan pesan saya sekali lagi kepada kaum muslimin jangan pernah lewatkan ya program kita yaitu Tahsinul Quran metode Asy-Syafi'i yang insya Allah kita akan terus nanti adakan atau kita akan berikan pencerahannya atau pelajarannya kepada kaum muslimin sekalian. Demikian pada kesempatan kali ini semoga pertemuan kita singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.